Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu jenis permasalahan pendidikan. Ada 4 jenis permasalahan di dalam pendidikan, yaitu yang pertama masalah pemerataan pendidikan, dan yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan, yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat yaitu masalah referensi pendidikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fajri Bayaki, NIM 20086394, Prodi Penjas Kesrek, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu masalah pemerataan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan kebudayaan nasional, pendidikan nasional dapat diharapkan menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh suatu pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh suatu pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk memajukan pembangunan di suatu negara. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam suatu fasilitas atau lembaga, yang akibatnya dapat menimbulkan banyaknya warga negara Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan telah ditanyakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dapat pengajaran pada sekolah itu terpenuhi atau dapat dipenuhi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekarang masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai masalah mutu pendidikan, yang akan disampaikan oleh Alfandi Syahputra. Kepada Alfandi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Syahputra, NIM 20086351. Saya akan menjelaskan tentang mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas atau bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional, sama dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sedangkan relevansi berarti yang bersangkut paut atau kait mengait dan berguna secara langsung. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan atau proses guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor terpenting. Yang dipengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pembelajaran dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah
dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk menyempurnakan proses dan hasil pendidikan. Selain itu, kurikulum sekolah yang teratur dan syarat dengan beban menjadikan proses pembelajaran menjadi kaku dan tidak menarik. Baiklah, terima kasih kepada Alfandi yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu masalah efisiensi pendidikan yang akan disampaikan oleh saudari Desi Monica. Pada Desi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Monica Putri dengan nomor NIM 2008638. Saya berasal dari Prodi Penjas Kesrek. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi tentang masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah: yang pertama, bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang keempat, yaitu masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakhir ini, jatuh pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga di lapangan. Sedangkan persediaan tenaga yang siap diangkat untuk sebagian besar jenis bidang studi, sebab ada bidang studi tertentu yang belum tersedia tenaganya lebih besar dari kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, berarti lebih dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Baiklah, segitu materi dari masalah efisiensi pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Desi yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada materi yang keempat, yaitu masalah relevansi pendidikan yang akan disampaikan oleh David Arianto. Kepada David kami persilakan. Relevansi pendidikan. Pengertian relevansi pendidikan adalah kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Singkatnya, relevansi adalah sejauh mana sistem pendidikan bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Sehingga kurikulum pendidikan yang digunakan haruslah sesuai dengan tuntutan hidup maupun kebutuhan pekerjaan dalam kehidupan nyata. Sebab lulusan pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi. Oleh karena itu, relevansi dianggap penting. Penanggulangan relevansi pendidikan. Kesempatan pemerataan belajar artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang keempat, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan atau prajabatan dan jabatan. Yang kelima, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Yang keenam, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Terima kasih kepada David Arianto yang telah menyampaikan materinya. Sekian
penjelasan materi dari kelompok 10 mengenai jenis permasalahan pendidikan. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.